Halo Farmasi, sekarang kamu lagi dengerin di podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Tetap bersama kami dan terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Hai Farmazen, jumpa lagi dengan saya Kalista Vindi selaku staf Departemen Internal yang akan memandu Toksin kali ini. By the way, gimana nih kabarnya semua? Kalista harap baik-baik aja ya. Udah lama juga gak jumpa dengan podcast Toko Penginspirasi ini. Tapi kali ini di Toksin episode 7 kita akan membahas banyak banget hal-hal yang super duper seru. Dan siap menemani kalian sekarang. Pembahasan kali ini juga akan sangat memotivasi kalian, para mahasiswa, calon mahasiswa, dan juga mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa yang aktif. Sesuai dengan judul kali ini yaitu The Art of Balance dari kampus ke organisasi menuju mahasiswa berprestasi. So, langsung aja yuk kita mulai episode hari ini. Oke guys, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang udah ditunggu-tunggu dan menjadi request dari mahasiswa baru. So, gak perlu panjang lebar, our guest kali ini adalah seseorang yang super inspiring, punya segudang experience, dan selalu memberi insight yang super fresh dan relatable untuk kita para mahasiswa. Langsung aja, selamat datang Kak Bagas Trikuncoro Bawono. Halo Kak, Halo, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sekarang sehat walafiat dan selalu semangat lah. Iya, alhamdulillah banget. Oh ya nih Kak, teman-teman pendengar nih pasti pengen banget ya, pengen tahu banget tentang Kakak gimana. Boleh deh Kakak perkenalan dulu, baik dari angkatan, nama, dan juga apa yang lagi pengen Kakak sampaikan ke teman-teman itu perkenalannya. Kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, halo semuanya. Di sini kenalin aku Bagas Tri Bono, biasa dipanggil Bagas. Di sini aku mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember di sini sudah semester 7. Jadi aku dari angkatan 21. Nah, asalku dari Lumajang dan ya saya harap di kesempatan kali ini saya bisa sharing-sharing ke kalian terkait perkuliahan dan tips dan trik untuk aktif itu seperti apa gitu. Ya, oke, yeay. Kakak juga, oh iya guys, BTW Kakak ini baru 2 hari yang lalu Sempro ya Kak ya. Selamat, Kak Bagas. Yeay. Ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah lancar lah. Itu prosesnya berapa lama tuh Kak, kalau boleh tahu untuk penyusun Sempro nih? Waduh, ya jadi ini cerita ya, ini sekitar cerita ya. Kan dulu itu awalnya kan saya milih FKK itu dari sekitar semester kecil tuh ya, semester 2 itu sudah saya punya minat lah mau ke FKK. Nah, terus setelah itu bagaimana saya mencari ke FKK itu kan di apa ya di kali ini kan udah diajarin tuh kalau untuk ke bidang FKK itu harus apa aja matkul pilnya dan lain sebagainya. Dan saya emang fokus utama saya itu awalnya di SPU. Nah, itu kan cuma satu SKS tuh, sisa tiganya. Nah, tiganya itu aku ambil di semester akhir ini. Nah, Oh, selain itu, untuk mungkin teman-teman ini bertanya terkait dosen pembimbing itu gimana sih, Kak, untuk dapat yang favorit. Nah, intinya itu aku di semester 6. Semester 6 itu warna mau akhir gitu ya. Mau UAS itu aku mulai ngejob ya, salah satu dosen yaitu Bu Ika Nur. Yaitu aku suka dengan beliau karena beliaunya aktif gitu ya, dan enak untuk diajak konsultasi. Di situ saya ngejob dan alhamdulillah beliaunya berkenan untuk jadi dosen pembimbing utama. Nah, sementara itu baru saya untuk diskusi itulah. Intinya saya studi pendahuluan ke salah satu rumah sakit gitu di Bondowoso. Kemudian saya habis studi pendahuluan itu saya dapat datanya dan saya tahu itu oh penyakit yang paling banyak ini ternyata ini. Dan saya itu kebetulan tertarik dengan stroke iskemik. Nah, oh jadi iya. saya mengangkat iskemik itu menjadi suatu tema untuk evaluasi penggunaan obat, yang mana memang itu prosesnya sih sebentar sih sebenarnya ya, cuma 2 minggu atau 1 minggu gitu lah. Nah, Wow. setelah itu yang paling pusing ini mungkin kita itu mau nyusun skripsinya gimana gitu ya, itu sampai berbulan-bulan itu. Ya, sampai berbulan sih, sebulan lah istilahnya itu sambil merancang kerangkanya. Setelah kerangkanya jadi, nanti baru masuk ke fase aktif untuk konsultasi, bikin bab 1, 2, 3 gitu. Soalnya kebetulan juga Bu Ika juga pinginnya itu bab 1, 2, 3 langsung konsultasi. Nah, setelah itu belajar dari punyanya cutting tentang evaluasi penggunaan obat dan lain sebagainya, nyari literatur, terus menyusun latar belakang dan lain sebagainya. Ya, itu sangat lama prosesnya, tapi menyenangkan lah menurutku. Karena aku juga dari awal memang suka FKK gitu. Oh, Dan mungkin banget. sempurna ya.
Iya, naskah sudah siap nih, tinggal untuk maju ke sempronya ya. Sempronya itu nantilah mungkin kalau kalian bertanya terkait syaratnya apa aja ya nanti aku jawab. Ya intinya itu sempro itu prosesnya cukup rumit, but it's worth it like that. Jadi sangat apa ya? Rasanya itu setelah melakukan semua itu lega banget gitu. Jadi kita bisa lebih semangat untuk ngerjain skripsi. Ya intinya lama tapi menyenangkan. iya. Wah, keren banget sih. Kayaknya seru banget gak sih Kak prosesnya kemana-mana gitu. Ke Bondowoso, iya ke Bondowoso, terus masih ngurusin ini, ngurusin itu, kayak gitu. Ya betul-betul seru sih. Seru, enjoy pasti Kakak. Sekarang bener-bener Nah, fokusnya Kakak kan di situ dari awal. ya. Oke, senang banget ya kita bisa ngobrol bareng Kak Bagas di sini. Oh ya, untuk siapapun teman-teman nih yang belum tahu, Kak Bagas ini gak cuma keren sebagai mahasiswa farmasi aja loh, tapi dia juga meraih sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Farmasi. Gak cuma itu, Kak Bagas juga sering banget meraih beberapa kejuaraan, dan makin kerennya lagi, Kak Bagas itu termasuk mahasiswa yang sangat aktif di keorganisasian di Fakultas Farmasi. So guys, episode kali ini bakal full of fun stories, inspirasi yang bisa kamu ambil, dan tips-tips yang dijamin gak akan kamu dapat di tempat lain. So, dengerin sampai habis ya. Oke, ini langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Setelah tadi perkenalan kan, banyak banget tuh yang disebutin sama Kalista kayak Kak Bagus tuh keren dia mahasiswa berprestasi, lomba, aktif organisasi, dan lain-lain di tengah padatnya kuliah farmasi. Kakak boleh nggak ceritain dikit awal-awal kuliah tuh prosesnya gimana? Kok bisa kakak yakin ikut organisasi, terus ikut lomba-lomba, masih harus belajar buat diri, buat kakak kuliah farmasi ini, kayak gitu tuh gimana? Apalagi dulu kan sempat COVID tuh online di awal-awal, terus gimana tuh prosesnya waktu pindah ke luring gitu. Ya, teman-teman ya. Di sini proses ya. Waduh, ini harus tak ringkes banget karena kalau aku nyerocos ini sangat panjang sekali. Amit-amit ya. Ya, jadi kan saya kan termasuk angkatan yang terdampak dengan COVID ya. Otomatis kan di semester 1 2 itu masih online, 3 itu baru full offline. Nah, itu intinya itu saya itu full offline tuh saat praktikumnya sudah 5. Dan itu butuh adaptasi yang sangat kuat ya istilahnya itu ya. Bolon jongkar balik muter-muter itu udah biasa. Dan alhamdulillah setelah intinya itu prinsip kita itu gini guys, misal kita dilanda satu cobaan ya yakin aja kalau cobaan itu nggak akan keluar dari kemampuan kita. Of course itu aku udah alami berkali-kali, udah jatuh berkali-kali, dan ya alhamdulillah tetap bangkit lagi kan istilahnya seperti itu. Ya ini sebenarnya maaf kalau misal ada backsound sedikit ya. Terus gimana saya yakin? Intinya itu dimulai dari semester 1 ya. Dan memang SMA itu saya itu tidak organisasi, Hmm. Olimpiade pun ya jarang, lomba ya juga jarang. Intinya itu saya benar-benar pasif gitu. Nah, turn out saya itu ada di semester 1 di mana itu saya berani banget saat PKKMB universitas, itu kan universitas ya. Dan ada materinya itu saya berani untuk raise hand, untuk mengangkat tangan. Dan saya ngomong di depan banyak orang untuk pertama kalinya. Dan itu turn out saya sih menurut saya. Dan itu tantangan itu membuat saya untuk ingin mencoba hal-hal baru lagi. Coba sih saya ikut lomba ini, coba sih saya mau nyoba organisasi itu gimana. Terus saya coba, saya jalani, dan ternyata seru juga nih. Nah, akhirnya dari situ saya intinya itu mulai ketagihan gitu lah, khususnya sama lomba ini. Soalnya kan udah menang, dapat kebanggaan, prestis, dan juga dapat duit gitu kan. Siapa sih mahasiswa yang nggak suka duit? Ya gitu. Bener banget sih dapat benefitnya itu ya kayak yang banyak di Iya. lomba-lomba. Aduh. Ya, itu. Terus ya akhirnya setelah kamu memahami bagaimana adrenalinnya dan pacunya itu, kamu menyukai hal tersebut, insya Allah nanti kamu akan terus ingin melakukan itu. Ya intinya itu cobalah dulu dan rasakan bagaimana ketegangannya, carilah titik keseruannya, ya terus akhirnya ya bisa gitu. Kamu akan terus melakukan itu dan kamu akan mengembangkan dirimu sendiri. Ikut webinar, ikut seminar, terus ikut organisasi apapun itu, intinya kalau mau bangun dirimu sendiri sih lakuin aja. Banyak juga ya. Berarti kakak masih sempat buat ikut seminar dan lain-lain itu di tengah padatnya kuliah ini. Ya, ini sebenarnya cerita lucu sih sebenarnya sih. Ih, Kan gimana intinya tuh itu kak? kan
Iya, jadi kan ini kan saya kan anak yang suka lomba banget kan. Ya, Nah, kan kan sekarang kan tahu kan, saya sudah semester 7, sudah skripsian nih. Nah, itu sampai saya itu diwanti-wanti sama dosen pembimbing saya, TPU saya itu yang tadi ya, kalau kalian mendengarkan pasti tahu lah biasa apa beliau. Yaitu benar-benar. sampai beliau itu wanti-wanti, oh guys, kamu jangan sampai ikut lomba lagi, kamu harus fokus skripsi. Yaitu karena saya itu sudah sering terpacu gitu, ya, saya seneng gitu ikut lomba gitu. Jadinya saya agak kesusahan gitu kayak, tuh gimana ini? Tapi akhirnya saya itu nakal sekali ikut lomba dan dimarahi. Dan sekarang udah tobat sih. Jadi saya berjanji nanti sampai sebahas saya nggak ikut lomba lagi dan lain sebagainya. Ya intinya kalau di kesibukan sih, kalau udah terbiasa dengan manajemen waktu ya di tengah-tengah kesibukan, terus udah biasa manajemen stres gitu ya di tengah tumpuan pekerjaan, Iya, benar. istilahnya itu kamu mentalmu sudah siap gitu loh. Misal ada pekerjaan cuma satu gitu ya, kamu tuh pasti merasa kok ada yang kurang ya, kok kurang menantang ini. Ikut lomba, ikut seminar. Terus kamu akan merasakan adrenalin yang sama, misal kegiatan ini berbenturan satu sama lain tuh kayak, oh, akhirnya ini yang kurang yang kurasain gitu loh, ini yang ku cari gitu. Ya intinya selama itu bagus buat kamu sih, ya lakuin aja gitu. Oh, berarti kakak tuh Gimana tipe yang kalau ada waktu kosong harus nyari sibuk nih, harus cari ngapain ya ini, ngapain, nggak mau nih diem doang nih kayak gitu tuh. ya, jadi saya itu ada jamnya sendiri. Kalau misal saya nganggur lebih dari 1 hari itu mesti ada yang rasa yang kurang. Wah, Tapi kalau misal saya ketika kesibukan akan terus akhirnya istirahat, ya bersyukurlah. Ya itu istinya artinya tubuh saya itu mau istirahat gitu loh. Mental saya mau istirahat, ya udah 1 hari gitu maksimal. Terus setelah 1 hari itu mesti saya mau nyari nyari apa, kegiatan apa gitu. Mau jogging kah atau apakah gitu. Ya intinya yang bisa membuat aku sibuk gitulah. bener-bener. Itu sih. Berarti kakak nih kalau misalnya nata waktu kayak manajemen waktu tuh ada nggak strategi tips khusus, trik khususnya kayak misal kakak tuh tipe yang dari jauh-jauh hari udah ngejadwalin hari ini mau ngapain aja apa ya, let it flow aja, mending hari ini ngapain ngapain gitu, kayak nunggu besoknya ngapain kayak gitu, apa udah direncanain dari jauh-jauh? Saya kalau untuk detail banget itu saya bukan termasuk yang itu ya teman-teman ya. Tapi saya itu mungkin lebih ke gambaran besar aja ya. Kayak contoh, oh kalau aku ikut lomba, kan aku lihat lomba itu kan timeline tuh kan. Ada timeline pendaftaran, finalnya, itu saya sesuaikan, terus saya catat gitu ya. Oh kira-kira kalau lolos final ini saya akan sibuk di tanggal ini gitu. Kayak siapin PPT, konsultasi ke dosen, dan lain sebagainya. Ya itu saya catat, tapi itu gambaran besar aja. Kalau data jawaban itu kayak, hari ini harus ngapain? Enggak. Saya saya lebih suka action sih. Kalau planning gitu terus menerus planning, wah bedos gitu lah, pusing otak saya. Bener, malah Makanya nggak itu ke kalau jalan akhirnya udah tuh. direncanain secara besar, nah itu. Jadi kalau udah punya gambaran besar mau ngapain, ya cukup 1 minggu ini mau ngapain lah. Mau ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Ya udah lakuin aja, tidak perlu untuk 1 hari detail kecil ya. Ya itu bebas sih kalian mau gitu ya. Kalau aku kalau kalian mau kayak gitu ya berarti kalian emang tipenya seperti itu. Cuma kalau saya sendiri, saya itu cuma lebih ke kerangka besarnya, terus lakukanlah ya semaksimal mungkin. Intinya itu kalau ngelakuin sesuatu itu hingga tubuh kita itu lelah, nggak terlalu lelah tapi kayak lelah gitu ya, pin istirahat, dan itulah titik di mana kita itu sudah berusaha secara maksimal. Oke. Tuh. Tapi kan kayak misal nih kak, kakak kan ikut organisasi, terus kadang kan organisasi itu masih ada rapat-rapat, apalagi kakak kan nggak cuma ikut satu, masih ada pionir, ada BEM gitu-gitu kan, itu harus ada rapat-rapat, terus masih harus ikut seminar, webinar, terus ada untuk timeline lomba kayak gitu-gitu tuh kalau misalnya numpuk, gimana tuh kak cara ngaturnya? Kan kita nggak bisa membelah diri jadi banyak gitu loh. Ya apa cara menempatkan kita harus di sini atau di sini, apa di sini dulu kayak gitu-gitu tuh gimana? Kakak ada nggak tips khususnya? Iya sih. Ini memang pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan ya ke saya. Apapun, dimanapun momennya itu, di seminar atau apapun, selalu ditanyakan ini ya. Ya, jadi teman-teman, menurut pengalaman saya, intinya itu semua orang punya tipenya masing-masing ya untuk memahami prioritas mereka. Kalau aku, selama itu ada hal yang paling urgent gitu, ya udah aku skip. Aku itu juga pernah karena menumpuk satu kegiatan organisasi,
itu sampai aku itu men-skip satu lomba. Padahal itu hari tinggal aku itu ngerjain dikit, revisi sudah tinggal ngumpulin. Tapi karena itu banyak kegiatan dan menurutku kegiatan organisasi tersebut itu krusial dan penting dan aku tidak bisa ninggalin itu ya udah. Jadi intinya kalau dalam satu kegiatan sudah menumpuk, manajemen waktu itu penting. Cuma prioritas, menentukan skala prioritas itu paling penting. Meskipun itu kadang terkadang harus mengorbankan salah satunya. Jadi intinya itu kalian juga harus mempertimbangkan risiko mana yang lebih besar, manfaat mana yang lebih besar. Enggak sih, kebalik. Manfaat mana yang lebih besar dan mempunyai risiko yang paling kecil. Ya, benar. Terus ketika kita mengambil satu keputusan, misal mau ini, tapi mengorbankan yang lain, itu kita harus pahami satu konsep, satu mindset. Apakah kita bisa mengatasi risiko tersebut? Risiko yang akan terjadi, contoh, misal kita telat rapat, atau misal kita tidak ikut rapat, itu pasti ditanyain dan dieval mungkin ya, mungkin dieval Ya, gitu ya. Ya, kita itu intinya, apakah kita siap untuk menanggung risiko dari keputusan kita? Apakah kita siap untuk dimarahi atau siap dievaluasi? Apakah kita siap? Kalau nggak siap, maka ya ikuti rapat itu. Kalau kamu siap, kayak kamu ada kegiatan yang lebih penting, berarti kamu ya harus siap dengan keputusanmu itu. Intinya kalian tuh harus bertanggung jawab atas segala keputusan kalian. Meskipun itu harus mengorbankan salah satunya, ya kalian juga harus siap untuk menanggung risikonya. Ya wih, itulah. ya benar-benar banget sih. Apapun pilihan kita itu harus diterima, ditelan abis-abisan sih itu. Oke, kalau misalnya selama ngalamin pandemi ini kan kakak pasti ngalamin yang namanya stres atau burnout dan lain-lain tuh. Itu kan juga pasti butuh waktu juga. Jadi kayak kita padat, tapi kita juga butuh waktu untuk healing-healing sendiri. Itu gimana kak? Kan kayak, ah, stres banget tuh pasti. Kakak pernah gak kayak nemu apa ya, kayak waktu yang menurut kakak nih, ini bisa nih dibuat healing. Tapi kalau yang saat-saat ini jangan dulu. Jadi disisihkanlah kesibukan kita itu untuk buat healing itu. Kakak pernah nggak kayak gitu? Jadi pertanyaan terkait burnout ya, Iya. stres. Ya, sebenarnya burnout itu saya itu beda-beda ya tipe burnout saya, tergantung apa penyebabnya ya. Mm-mm. Intinya itu kalau burnout ya, aku mau mikirin satu kejadian, aku burnout. Oh, aku pernah. Satu saat itu sampai aku di titik terendah, sampai aku berpikir untuk, ya Allah, aku ingin berhenti dari hidup ini. Astagfirullah. Ya, jangan sampai terjadi gitu. Ya, itu aku pernah sampai kayak gitu. Tapi satu-satunya pilihan ya, aku ya pikir, kalau aku nanti mengakhiri hidup itu gimana, aku ya apa aku juga bakal nanti dihukum masuk neraka ya itu kalau agamis ya kalau secara agamis cuma kalau secara kehidupan ya aku mikir coba aku bertahan lah aku pengen tahu sih apa yang akan terjadi ke depannya kayak apa sih kesempatan akan dapat kesempatan apa ya seandainya aku dulu banget itu semester 4 ya kalau tidak salah itu aku memilih untuk memutuskan hidup aku tidak akan bisa merasakan sekarang jadi ketua pionir jadi masa prestasi ketemu teman-teman yang sangat baik dan mengalami segala lika-liku kehidupan yang unik ini yang penuh warna ini yaitu saya tidak akan mengalaminya ya saya tidak akan ya akhirnya itu dari situ saya sadar terus menerus kalau ternyata nggak salah sih untuk berusaha secara mungkin untuk jadi kuat meskipun itu akan membebani mungkin dalam waktu yang singkat ya setelah itu biasanya setelah saya mengalami suatu tekanan gitu ya sampai ingin mengakhiri hidup itu ya itu ada aja kayak kayak setelah itu ada hadiahnya gitu lah istilahnya apa itu ya contoh pas itu hadiahnya itu tiba-tiba orang tua dapat rezeki dibeli laptop gitu oh, bonus gitu kan rezeki itu ada-ada aja gitu loh dan ya alhamdulillahnya ya saya bersyukur ya meskipun suatu saat nanti saya berada di itu lagi ya saya untuk harus berusaha untuk bangkit dan berpikir kalau saya itu diberi kesempatan Mas ya. Masih ada banyak sekali kesempatan atau jalan yang bisa saya rasakan ke depannya gitu. Jadi menunggu, tinggal nunggu aku untuk jalan. Jadi antara aku berhenti di sini terus atau jalan terus. Nah, istilahnya gitu. Iya, bener sih.
Hmm. Harus terus pantang menyerah, jalanin ya udah ditelen gitu, Ya dinikmati aja. ditelan aja sambil nangis kayak sambil gulung-gulung kayak, dan alhamdulillah saya itu kan pecinta kucing. Iya. Jadi saya yang melihara kucing, dan saya misal pun ya awalnya sih kayak emang agak ditolak ya sama ibu kos saya untuk melihara kucing. Cuma ya saya yakinin gitu, ibu saya bisa ngerawat ini gitu. Misal nanti kalau mau BAB saya lu keluarin gitu, ibu enggak BAB di dalam kos. Terus kayak kalau mau apa usil-usil itu nanti saya marahi gitu. Ya akhirnya dia diperbolehin, dan akhirnya ibu kos saya suka, ternyata suka juga dengan kucing saya. Wah, jadi saya diperbolehkan memelihara kucing. Jadi ya intinya support system di kos itu adalah kucing saya. Dua buah, dua kucing itu roti itu yang saya istil ibaratkan roti Itu gitu. yang pakis itu ya Kak ya. Oh iya, itu pakis itu yang gemuk. Sekarang tambah gemuk sih. Nah, satunya itu namanya Didut itu yang aku sebut sebagai roti, roti selai kaca. Ya, Lucu banget, banyak banget kucingnya. Itu bisa jadi teman healing juga gak sih Kak? Kayak lagi iya, stres, main sama kucing. ya, itulah. Oke. Selama ini kan saking banyak kesibukan tuh Kak, Kakak tuh ada nggak hambatan atau tantangan yang menurut Kakak kayak itu dari luar, bukan dari burnout, bukan kayak stres kayak gitu-gitu. Itu solusinya gimana Kak? Kayak misal tiba-tiba ada tugas kelompok dadaan atau gimana itu, kalau Kakak ngatasinnya gimana? Kayak misalnya kita lagi lagi sibuk prokeran, terus tiba-tiba kita dapat tugas kelompok yang hari itu dikasih dan harus selesai hari itu Kakak ya apa? Misah-misahinnya, solusinya dari Kakak sendiri itu gimana? Wah, ini sih. Ini real pernah terjadi sama saya. Saat itu saya sibuk gitu ya. Terus tiba-tiba datang sekelompok, dikasihnya jam 10, dikumpul jam 4. Jam 4 sore itu hari itu juga. Nah, saya itu ya udah wes. Aduh, ini sih bentar apa aku pause dulu tugas yang ini, tugas yang aku kerjain sekarang, terus aku kerjain kelompok itu, terus sudah ya wes tak cul gitu kayak. Guys, nanti hubungi, ntar hubung-hubung aku atau telepon aku langsung, ya aku lagi ngerjain hal yang lain. Ya aku ngerjain, terus misal pun ada revisi itu mereka nelpon dan ya aku angkat terus aku revisi. Ya intinya ya kalau kamu sibuk dengan kerjaanmu ya jangan jadi beban kelompok lah, istilahnya seperti itu gitu lah. Soalnya kan mereka kan juga punya kepentingan sendiri, dan mereka itu mungkin juga mengorbankan waktu mereka untuk kerjain kelompok itu, kerja tugas kelompok itu ya. Kita jangan jangan selfish gitu lah istilahnya. Yes. Terus juga tantangan ya. Mungkin ini faktor eksternal yang paling dampak itu adalah tekanan emosional. Contoh nih, misal saya untuk persiapan lomba gitu ya. Persiapan lomba gitu udah siap gitu, udah stres gitu nyiapin PPT belajar. Ternyata ada berita kayak saudara sedang sakit atau keluarga sedang sakit. Itu itu sih menurutku yang paling susah sih. Ya, cepat sekuat apapun aku, jujur aja, terkadang itu tetap tetap down aku. Tetap mikir gini terus. Aku ya mungkin karena sering terjadi kayak gitu ya, jadi entah kenapa bisa muncul gitu loh dari pikiran seperti itu. Kayak tiba-tiba ya udahlah nggak apa-apa ya Allah, aku hanya berharap kesembuhannya gitulah. Ya Allah, semoga dengan aku berjuang keras ini engkau dapat mengangkat penyakit dari saudaraku. Ya itulah gitu. Ya intinya sih emang tantangan tersulit itu adalah mindset kita sendiri sih. Bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan, terus kita apakah kita akan memperkecil masalah tersebut atau memperbesar, itu tergantung pikiran kita. Ya itu pelajaran yang selama ini aku dapatkan selama hidup ini sih. Mindset kita tuh penting gitu. Iya sih, bener banget. Tetap kayak kalau ngomong-ngomong tantangan tuh juga tetap ngelihat prioritas gitu gak sih Kak? Kayak dibandingkan sama yang lebih urgent yang mana kayak gitu. Ya betul betul. Oh ya, terus omong-omong prioritas, kuliah nih kan pasti prioritas nih Kak. Kan kalau misalnya kayak sibuk kayak kakak gini kan ada nggak rasa kayak takut berdampak ke IPK, IPK-nya nanti gimana-gimana, entah turun atau naik atau ya apa. Kayak kan banyak banget kesibukan yang akhirnya kita tuh untuk kuliah juga susah gitu loh ngatur waktunya. Itu gimana tuh Kak? Kalau dari Kakak tuh ada nggak kayak strategi atau tips and trick biar
kesibukan kita itu nggak ganggu IPK kita kayak gitu. Itu gimana? Ya teman-teman, di sini aku sebagai mahasiswa semester tua, ya tua sih, udah 7 ya. Jadi, ya Allah, ya intinya itu eh, rubrik penilaian pas awal dosen kontrak. Nah, itu kan ada persentasenya tuh. Mm-mm. Perhatikan baik-baik itu. Mana yang lebih besar? Kalau Varter, aku nggak tahu sistemnya gimana ya. Kak. Pelajaran Varter itu kayak kadang itu tugasnya lebih tinggi, UTS UASnya itu segini. Ya, gini. Kalau mungkin aku beda satu persatu ya, mulai dari tugas-tugas, kemudian aku akan beda lagi menjadi ujian atau UTS UAS gitu ya. Iya, boleh. Kalau tugas-tugas itu asal kalian ngerjain tepat waktu, sesuai prosedur dan penulisannya rapi, nilai itu bagus. Kalau kerja kelompok, jangan jadi beban kelompok. Terus kalau soal UTS UAS, kalian tuh kan punya teknologi namanya cutting. Nah, ini teknologi yang sangat penting karena di situ kalian bisa dapat spill-spillan soal ataupun nanya beberapa hal eh intinya itu beberapa hal terkait pelajaran gitu cutting kalian. Insya Allah di sini sih cuttingnya baik-baik ya menurutku ya. Soalnya juga Alhamdulillahnya iya. apa ya sinergi juga tidak terlalu kental jadi ya kalian coba lah tanya-tanya bebas gitu lah cerita-cerita apa tanya-tanya kak ini gimana caranya kak ini gimana kak insya Allah kakak tingkat kalian tuh pasti akan menjawab semaksimal mungkin itu SKS aku jujur aja mendukung sistem SKS kalau tim pepet ya kecuali kalau Varter itu tidak bisa SKS kalian harus belajar paling tidak 2 hari. Aduh, Soalnya belum. banyak terapi inilah itulah. Nah, tapi sisanya misal nih kalian belajar SKS, is okay, no problem. Tapi kalau kalian ada waktu luang, kenapa sih kok nggak buat kalian baca-baca sedikit aja, secuil aja gitu buat nyicil-nyicil atau lihat rekaman dosen satu aja gitu pas luang. Malah kalian buat tidur-tiduran terus nggak ngapain longa-longo gitu kayak ayolah itu kesempatan kalian lah buat nyicil sedikit. Ya Intinya sih, gitulah. bener-bener. Aduh, keren sih kakak ini kok bisa ya kakak ini lagi sibuk sibuk organisasi sibuk kesibukan lainnya juga tapi masih bisa fokus ke kuliahnya. Kira-kira Alhamdulillah. kalau dari kakak itu ada gak skill khusus yang bisa dimanfaatkan biar bisa imbang gitu antara kuliah, kesibukan organisasi dan lain-lain itu. Oke, di sini khusus teman-teman pendengar Toksin ini ya, aku akan beri beberapa tips. Tak breakdown satu persatu. Oke, mungkin secara general ya, Iya. waktu time management, priority management itu penting. Tapi menurutku time management kayaknya di zaman sekarang ini sudah mulai berkurang ya itu ya time management lalalala itu ya. Sekarang itu prioritas lah. Yang paling menduduki tinggi itu skala prioritas itu. Jadi intinya prioritas kalian dan multitasking, aku agak menentang multitasking sih. Soalnya itu membuat kalian tuh kurang fokus terhadap satu hal. Gitu. Iya sih. Kecuali kalau kalian benar-benar kepepet dan pekerjaan yang lain itu yang kalian multitasking kan itu tidak perlu konsentrasi penuh, is okay, nggak apa-apa. Itu kalian artinya itu bekerja secara efektif, bagus. Terus untuk secara kuliah, kalian mau caranya biar bisa masuk materi dosen itu gimana? Caranya itu simple. Kalian nyimak kuliahnya. Ya jangan kalian buat tidur. Nah itu. Nah ini sebenarnya tidur ini kan manusiawi kan ngantuk. Ya kalian makan permen kopi kok kah? Apa kek? Atau coba selfie kek? Terus lihat muka kalian yang ngantuk itu. Ya pastinya akan mulai kan? Ya makan gitu. Intinya tuh kalian ya nyimak kuliah tuh. Meskipun 50% doang yang masuk. Ya intinya terus kalian coba tanya kayak coba munculkanlah rasa penasaran kalian gitu terhadap satu materi gitu. Misal Varter, mekanisme ini itu menghasilkan ini, terus kalian bingung, kok bisa ya?
Nah, terus tanya lah. Nah, dengan kalian bertanya itu, dengan kata lain itu kalian tuh akan mengulang materi yang sudah disampaikan, terus bagian mana yang ingin ditanyakan. Nah, itu kalau saat kalian kuliah. Kalau saat, insya Allah kalau kalian nyimak-nyimak terus, meskipun minimal dengerin tok, ya itu nggak tahu berapa persen nyantol, insya Allah itu akan bantu banget nanti saat kalian tuh sistem SKS ataupun belajar buat persiapan UAS atau UTS. Kayaknya soalnya, kayaknya aku pernah sih diterangin ini deh. Jadi ingat nyambung, 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 enak belajarnya. SKS no problem. Tuh. Terus SKS. tadi itu aku breakdown lagi untuk organisasi. Gini, kalian ini posisinya sebagai apa dulu di organisasi? Ketua kah? Anggota kah? Kalau sebagai ketua, kalian punya wewenang untuk mengatur jadwal rapat kalian. Di mana kalian itu bisa fokus 100%. Tapi jika kalian sebagai anggota, ya lagi-lagi, kalian ini harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Contoh, rapat perdana. Ya, siapa sih di sini yang pernah skip rapat perdana? Ya, saya pernah sih, ketiduran. Ya itu, nggak tahu ya, tapi jangan tidur ya teman-teman ya. Ya kalau rapat perdana itu kan penting kan, itu konsep acara itu kan dibahas di situ semua. Ya udah kalian harus ikuti, jadikan itu top priority kalian. Ya udah, wes terpaksa aja multitasking, jangan sih. Soalnya penting rapat itu dan kalian akan paham konsep acaranya seperti apa di rapat itu, gitu. Intinya, tetap intinya itu kalau di organisasi itu apa ya? Tanamkan mindset kalau kalau kamu memperhatikan dengan baik, nyimak dengan baik, dan kamu paham akan caranya, kamu tidak akan kewalahan nantinya. Misal kalian dikasih tugas ini, kalian langsung paham. Oh, saya harus gini, gini, gini. Terus kamu ngesain tugas yang diberikan oleh ketua atau kepala atau CEO kalian. Terus sudah diselesaikan nih. Udah cepet kelar. Nah, kalau kalian tidak memperhatikan rapat perdana, kalian kan ngawang-ngawang tuh, masih no, 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 gitu, ngawang-ngawang. Dan kalian akhirnya satu pekerjaan itu bisa lama waktunya. Ya intinya itu sih teman-teman. Kalau mau paham acaranya, ikuti rapat perdana, terus kerjakan apa yang kalian sudah diberi tugas atau amanah itu ya. Kalau misal kalian anggota, kalau misal jadi ketua atau CO, dan kalian bisa mengatur jadwal rapat kalian, itu aturlah sesuai dengan waktu yang bisa kalian buat untuk fokus. Gitu. Benar-benar. Ngomong-ngomong lagi nih tentang organisasi. Menurut kakak, dengan join organisasi tuh banyak nggak dapat efek positifnya itu untuk ke akademik, entah kayak bisa dapat skills atau apalah, kayak keuntungannya masuk organisasi itu apa gitu deh menurut kakak. Ada benefit tertentu nggak? Ya, jadi kalau di organisasi itu ya, yang paling aku rasakan itu adalah pengalaman-pengalaman, contohnya itu hmm, public speakingnya, MC, moderator, operator yang sepele itu, terus cleaning service kan. Kalau perkap sama panitia itu kan dekat jadi cleaning service, yaitu ya skill-skill kecil itu akan membantu kalian nantinya. Contoh, em, jadi MC atau moderator deh, nah, di satu acara. Nah, terus kalian tiba-tiba disuruh jadi moderator presentasi kelompok. Nah, kan berarti kan kalian kan punya dasar nih untuk jadi moderator nih. Terus kalian jadi moderator saat presentasi kan pastinya akan lebih lancar gitu, deg-degan lebih berkurang dan lain sebagainya. Terus di organisasi kalau kita aktif, organisasi lomba itu ya insya Allah nanti akan jadi motivasi buat lainnya gitu. Terus diundang ke acara, terus jadi pemateri. Nah itu skillnya akan bermanfaat banget gitu lah. Untuk melatih public speaking, lagi-lagi public speaking. Karena di dunia ini, itu semuanya itu bisa diselesaikan dengan public speaking, hampir semuanya. Gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya sih. Terus juga relasi, mungkin aku tinjau kembali ya, relasi ini yang dimaksud itu adalah saling kenal, branding. Nah, relasi ini mungkin dikaitkan dengan branding yang menurutku ya. Soalnya
Kalau kalian kerjanya bagus di organisasi, orang-orang itu akan menilai kalian, oh kerjanya ini bagus nih, gitu. Terus kalian akan lebih dipercaya. Nah, itu akan meningkatkan value diri kalian, gitu. Hmm, Intinya ya banyak sebenarnya sih kalau kita gali dari organisasi, makanya itu rasakanlah sendiri. Masuk. Memang kadang itu waktunya berat gitu, susah gitu, capek. Tapi coba kalian serapi apa arti dalamnya dan kalian coba ambil sebanyak-banyaknya apa ya, apa hal yang bisa kalian pelajari dari organisasi. Tuh. iya sih, bener. Wih, keren. Nih terakhir nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Gak terakhir di sini ada pertanyaan yang seru. Tapi ini bukan terakhir, masih ada satu terakhir lagi. Jadi eh setelah lulus nanti apa nih next step yang pingin banget Kak Bagas capai atau ada rencana ke depan yang udah disiapin atau Kakak mungkin lebih go with the flow aja. Oke, ini aman ya. Ini insya ada fitur noise reduction-nya di sini deh kayak. Wah ya sudah baik, aman. Oke, plan saya ya 3,5 tahun saya lulus skripsi itu harus skripsi ya, bukan lulus lulus kuliah. Setengah tahun itu akan saya buat untuk ikut lomba, kalau bisa ikut magang dan juga ikut mencari lowongan beasiswa. Itu target saya. Terusnya ini ya apoteker juga belajar ya untuk apoteker ya. Jangan S2 langsung Pak, apoteker dulu gitu. Ya belajar, ikut lomba Kak, terus juga ikut magang gitu. Nah, soalnya kenapa? Skripsi ini adalah tanggungan utama ya. Untuk saat ini tanggungan utama untuk saya itu lulus nantinya. Dan saya itu targetnya 4 tahun. Loh Kak, kenapa kok tidak 3 tahun, 3,5 tahun? Kan mapan itu harusnya 3,5 tahun gitu. Ya nggak gitu teman-teman. Menurut saya, mindset saya, mahasiswa ini adalah tempat paling besar kalian, peluang kalian untuk berkembang diri sendiri. Sebelum kalian nanti terjun di dunia kerja. SMA bisa. Tapi di kuliah ini kalian benar-benar akan terjun kayak 9/10 gitu ya rasanya gimana di organisasi masyarakat lainnya gitu lah di luar sana. Ya intinya itu kenapa saya milih 4 tahun ya saya kayaknya masih kurang deh pengalaman saya terkait lomba maupun magang itu masih kurang. Jadi saya skripsi lulus dulu setengah tahunnya itu buat hal-hal lain itu sehingga saya bisa memaksimalkan 4 tahun saya di perkuliahan ini. Sehingga nanti apoteker sudah siap, apalagi apoteker nanti kan ada ke industri ataupun ke rumah sakit. Yang mana itu juga butuh skill-skill kayak KIE dan lain sebagainya. Yaitu akan saya ambil di kesempatan setengah tahun setelah skripsi ini. Untuk setelah itu apoteker sekitar 8 bulan. Kemudian saya coba untuk nyari beasiswa untuk S2. Target utama hidup ini adalah pengen S2 ya teman-teman ya. Apoteker boleh, boleh apoteker saja boleh. Jangan S1 aja ya teman-teman, S1 kurang. Karena ilmu kalian itu tidak akan diterapkan secara maksimal di S1. Harus di apoteker. Terus S2, kalau misal pun nanti dapat rezeki, dapat beasiswa fast track, bisa S3 ya bonus. Amin aja. Ya udah, Amin. target saya ya seperti kurang lebih seperti itu. Intinya target minimal itu adalah S2 atau magister lah. Entah itu M Farklin atau apa, atau M manajerial. Saya kurang tahu juga sih gimana, tapi saya coba aja. Wih, keren banget. Semoga yang direncanakan Kak Bagas terlaksanakan. Amin. Ya Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aminin ya guys. Iya, iya. Terakhir nih Kak, ada pesan nggak buat teman-teman yang masih ragu buat aktif di organisasi atau ikutan lomba atau menjadi mahasiswa yang aktif? Plus kalau ada pesan tambahan buat mahasiswa S1 yang lagi dengerin kita, apa yang pengen banget Kakak sampaikan buat mereka? Oke, dari semua pembicaraan tadi itu intinya ada 3 poin penting. Pertama, kita itu bisa menjadi apapun tergantung mindset kita dan apa yang kita lakukan itu mempengaruhi masa depan. Pertama. Kedua, kuatkan prinsip kalian bahwasannya Tuhan, ya kalian bebas menganggap Tuhan itu siapa. Kalau aku Allah ya, kalau Tuhan yang lainnya terserah.
itu sudah menebarkan ilmu dan kesempatan di dunia ini secara merata ke semua manusia dan tergantung dari manusia tersebut memanfaatkannya gimana. Terus yang ketiga itu ingatlah bahwasannya kalian itu diciptakan untuk bermanfaat bagi sesama. Jangan kalian menjadi bintang yang menerangi orang lain. Intinya itu kalian bisa menjadi harapan atau apalah. Intinya itu kata suatu hadis menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu pertama, kalian tuh harus membawa mindset kalian menjadi lebih baik lagi. Kedua, itu kalian harus apa ya, nangkap atau menjalani semua kesempatan yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa sebaik mungkin di dunia ini, apapun itu, dan asal itu baik bagi kalian sendiri. Yang ketiga, jangan lupa untuk melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas mulu. Kalau melihat ke atas dulu kan kita jatuh nanti kan. Lihat Iya. ke bawah juga. Apakah ada orang yang membutuhkan atau tidak? Pastinya ada banyak banget yang membutuhkan kalian yang sudah di atas nanti. Kayak membutuhkan, misal nih kalian buka lapangan pekerjaan, terus mau ada orang yang bekerjaan, atau mungkin maba-maba yang masih belum paham artinya bagaimana caranya untuk bisa ambis. Kalian yang sudah ikuti lomba itu sharing lah ilmu kalian nantinya. Kayak, oh gini gini seru kok gitu. Intinya ya itu bermanfaat bagi orang lain. Itu prinsip saya. Tiga prinsip saya itu. Dan terserah kalian mau nanggepin gimana, intinya ya berusahalah dan berjuanglah seversi kalian sendiri gitu. Ih, sip banget. Makasih banyak ya Kak Bagas sudah share informasi Ya, penting dan mahal ini ke kita-kita para mahasiswa yang newbie. Makasih banyak. ya, Sangat terima kasih banyak. ya sama-sama. Oke, gak kerasa udah banyak banget nih kita sharing-sharing dengan Kak Bagas dan sekarang sudah di akhir podcast Toksin. Super duper seru dan happy banget bisa sharing banyak insight dari Kak Bagas untuk kalian. Semoga insight ini akan selalu menjadi manfaat dan motivasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Bagas yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu Kakak untuk hadir dan ikut mengisi podcast Toksin kali ini. Semoga dilancarkan skripsiannya dan revisiannya. Semangat selalu, sehat selalu, dan sukses selalu, Kak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman pendengar setia Toksin. Sukses dan sehat selalu, geng. Saya Kalista Vindi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Toksin selanjutnya. Have a fantastic day, everyone.